Halo, jumpa lagi di channel video Bu Eli dalam seri Belajar Mandiri Sahabat Kimia. Nah, sekarang kita sudah sampai di part 5, yaitu menerapkan konsep mol dalam menghitung massa zat dalam persamaan reaksi kimia yang kontekstual. Yang mana tuh ya? Nah, yang ditekankan di sini adalah langkah hitungnya bagaimana, kemudian konsep-konsep penting apa yang perlu kita pahami sebelum menghitung massa zat ya. Clue apa yang harus kita ketahui supaya kita bisa menghitung massa zat dalam persamaan reaksi kimia menggunakan konsep mol. Nah, sahabat kimia, silakan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif ya. Sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, share, komen, dan boleh request materi apa yang mau kita bahas bersama. Terima kasih. Baik, kita mulai sahabat kimia. Kali ini Bu Eli tambahkan TP atau tujuan pembelajaran ya. TPF 108 ini simbol yang Bu Eli buat sendiri ya. Sudah sampai di subbab 08. Di sini tujuannya adalah peserta didik dapat menghitung massa zat ya. Ingat, massa zat dari suatu persamaan reaksi kimia setara yang kontekstual ya. Yang bagaimana kontekstual? Berdasarkan konsep mol dengan benar ya. Peserta didik dapat menghitung massa zat dari suatu persamaan reaksi kimia yang setara yang kontekstual berdasarkan konsep mol dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Sahabat kimia, sebelumnya kita perlu memahami apakah mol itu ya, sebab bahasanya itu masih di konsep mol. Nah, ini sudah Bu Eli sampaikan di video part 2. Silakan diklik atau dipelajari ulang supaya lebih paham dan tidak lupa ya sahabat kimia. Silakan dicari part 2 di channel Bu Eli. Nah, kita langsung saja menuju ke soal pertama ya. Nah, soal pertama ini Bu Eli beri judul untuk jenis reaksi fermentasi. Nah, fermentasi itu adalah sebuah proses yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka ini kita sebut sebagai soal reaksi yang kontekstual ya, dan reaksi yang memang yang dekat dengan kehidupan kita ya. Nah, soalnya seperti apa? Kita baca. Fermentasi adalah proses biokimia yang menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae dalam keadaan tanpa gas oksigen atau anaerob ya. Sudah sejak berabad yang lalu fermentasi digunakan untuk membuat bir dan roti ya. Selama proses fermentasi padatan glukosa atau C6H12O6 dikonversi menjadi gas CO2 dan cairan etanol atau C2H5OH. Pertanyaannya adalah tulis persamaan reaksi kimia setara untuk reaksi fermentasi glukosa sertai dengan fase S solid, L liquid, G gas atau aki ini aqueous ya pada setiap zat ya. Jadi ini kita pilih berdasarkan fase-fase yang sudah ditulis pada soal ya. Yang mana fasenya? Yang ini ya. Glukosa itu padatan glukosa. Nanti glukosanya kita beri simbol S solid ya. Lalu CO2 itu fasenya gas, kita beri simbol G ya. Lalu etanol kita beri simbol L atau liquid karena cairan ya. Pertanyaan kedua adalah berapa gram padatan glukosa diperlukan jika dihasilkan 1 liter etanol dengan massa jenis 0,7 gram per cm kubik ya. Jadi 0,7 ini adalah massa jenis atau densitasnya etanol ya. Nah, saat kita sedang membahas hubungan antara massa zat dengan menggunakan konsep mol, maka pasti ada data penghubungnya ya. Variabel penghubungnya itu adalah massa molar atom, massa molar molekul ya. Nah, di sini karena disajikan langsung molekul etanol, maka di sini ada data massa molar molekul etanol karena etanol adalah molekul ya. Besarnya sekian 46 gram per mol. Lalu ada molekul glukosa, sehingga perlu data massa molar molekul glukosa ya, yaitu 180 gram per mol. Jadi ini data yang nanti akan kita pakai dalam perhitungan untuk membuat hubungan antara mol, gram, dan mol ya. Begitu ya sahabat kimia, kita mulai ya. Nah, bagaimana caranya?
Selalu awali dengan menyetarakan persamaan reaksi kimia yang disertai dengan fase tadi ya, apakah solid, liquid, gas, atau aqueous ya. Lalu persamaan reaksi kimia setaranya kita tulis dan yakinkan betul bahwa sudah setara koefisien reaksinya ya. Mengapa? Karena koefisien reaksi itu adalah jumlah mol. Konsepnya adalah jumlah mol. Sehingga kalau jumlah molnya tidak setara, koefisien reaksinya tidak setara, maka nanti akan mempengaruhi hitungan massa zatnya juga bisa salah ya. Nah, bagaimana cara yang cepat dan mudah untuk menyelesaikan persamaan reaksi kimia supaya setara ya? Sahabat kimia, mari kita mulai. Nah, di sini Bu Eli akan menulis jenis reaksinya ya. Reaksi fermentasi ya, kebetulan fermentasi yang di soal ini adalah yang anaerob. Jadi fermentasi yang tidak memerlukan gas oksigen. Nah, glukosa C6H12O6 itu dari soal ya sahabat kimia. Ini bentuknya padatan sehingga solid ya. Ini akan dikonversi secara penuh menghasilkan CO2 gas ya ditambah etanol C2H5OH cairan ya, liquid. Nah, sahabat kimia ada info nih ya. Kalau kita menulis fase zat ini menulisnya tidak lagi kecil di bawah sini ya, tetapi sudah bisa di sini ya, di samping dan ini besar ya, di samping zat ini dan ditulis besar saja ya. Nah, berikutnya kita akan mengisi dengan cara yang cepat dan mudah. Carilah zat yang paling rumit, yang angkanya paling banyak ya sahabat kimia. Nah, di sini angka yang kita pilih yang harus kita isi ada di sini. Nah, kita kasih aja angka 1 ya, sahabat kimia. Lalu kita hitung, kenapa 1? Karena 1 di sini karena ini bagian yang paling rumit daripada CO2. Ini kan lebih sedikit ya. Atau ini C2H5 lebih sedikit dibandingkan C6H12O6. Jadi ini kita kasih angka 1. Lalu kita mulai hitung C-nya 6, lalu pindah ke sini. Supaya 6, ingat konsepnya adalah jumlah atom kanan dan kiri itu harus sama. C-nya harus sama, H-nya harus sama, O-nya harus sama ya. Jadi di sini kasih angka 6. Lalu kita kembali lagi ke sini, H-nya 12, 1 kali 12. Dan kita akan isi di sini H-nya berapa? Jangan lupa ini H-nya ada 2, di sini 5, dan di sini 1 ya. Sehingga supaya sama dengan sebelah kiri, ini kita kasih 2 ya sahabat kimia, karena 2 kali 5, 10. Kemudian 2 kali 1 adalah 2. Jadi ini jumlahnya sama dengan 12. Oksigen bagaimana? Pastikan bahwa kanan kiri oksigen itu sudah betul ya sahabat kimia ya. Sebentar ini Bu Eli ada ralat ya. Di sini C-nya 6, di sini ada 2, berarti di sini 2 ya sahabat kimia, di sini 2 ya. Nah, 2 kali 2 4, 4 dan ini ada 2, ini 2 ya. Jadi 4 ditambah 2 6. Di sini C-nya 6. Nah, kemudian oksigennya 6 sebelah kiri dan di sini oksigennya 2 kali 2 4, di sini oksigennya 2 kali 1 2 sehingga 2 ditambah 4 adalah 6 sama dengan ini ya sahabat kimia. Nah, setelah membuat persamaan reaksi kimia yang setara, maka kita menuju ke soal ini lagi, kita baca ya data apa sih yang diketahui. Ternyata di sini berapa gram padatan glukosa ini yang ditanyakan ya. Jika dihasilkan 1 liter ya, jadi datanya adalah 1 liter etanol, massa jenisnya 0,7 gram. Nah, jadi posisi etanolnya ada di mana? Sahabat kimia ada di sini ya. Jadi ini etanol ya. Jadi ini ke sini. Etanol adalah 1 liter ya, karena ini cairan ya. Jadi ini 1 liter. Massa jenisnya adalah 0,7 gram per centimeter kubik. Centimeter kubik itu sama dengan mililiter ya. Nah, karena jumlahnya 1 liter, maka 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Jadi ini masukkan, karena gram per mili, berarti ini berapa gram sebenarnya si etanol ya.
dengan volume 1000 mili ya. Maka sahabat kimia akan mendapatkan X sama dengan 700 gram etanol. Nah, langkah berikutnya adalah setiap kita sudah menjumpai massa yang diketahui itu etanol, lalu kita ubah ke mol ya sahabat kimia dengan cara 700 gram dibagi etanol itu tadi adalah 46 ya, 46 gram per mol, 46 gram per mol ya. Lalu kita boleh mencari dengan kalkulator, hasilnya adalah 15,217 ya sahabat kimia mol. Oke. Nah, 15,217 mol etanol ya Ibu Eli ganti-ganti warna ya. Ini punyanya etanol. Ini menjadi standar ditaruh sini ya. Bahwa jadi kalau kita melihat koefisien reaksi ya, ini seperti ini. 1 mol glukosa, 1 mol glukosa, glu aja ya sahabat kimia itu sama dengan yang ini ya. 2 mol etanol ya, 2 mol etanol. Nah, sementara etanolnya di sini ada 15,217. 15,217 mol etanol ya, itu sama dengan berapa mol glukosa? Glu aja ya sahabat kimia ya. Maka di sini 15,217 dibagi 2 ya. 7,60869. Setelah dicari 7,60869 mol glukosa ya. Sahabat kimia 7,60869 mol glukosa. Pertanyaannya adalah berapa gram padatan glukosa ya. Berapa gram padatan glukosa? Maka di sini X itu sama dengan 7,60869 mol. Kita kalikan dengan 180 gram per mol ya. Maka diperoleh 1369, nanti sahabat kimia bisa cek 52 gram ya sahabat kimia ya. Nah, jadi ini adalah glukosanya ya. Glukosanya ya. Artinya 15,217 mol etanol itu kita bandingkan terhadap berapa mol glukosa yang koefisien antara glukosa terhadap etanolnya itu adalah 1:2 ya. 1:2. Oleh karena itu dengan 15,217 mol etanol itu sama dengan 7,60869 mol glukosa ya. Jadi ingat perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Setelah kita mendapatkan perbandingan mol, maka dari mol kita ubah kembali ke gram. Ya sahabat kimia, jadi ini jawabannya ya. Ini jawabannya ya. Artinya ini jawaban. Jadi padatan glukosa yang difermentasi itu perlu sebanyak 1369,5652 gram ya. Jadi ini sudah memenuhi jawaban dari pertanyaan soal 1. Ya baik, sahabat kimia mudah ya caranya ya. Nah, sekarang kita menuju ke soal berikutnya, soal kedua ya. Di sini ada reaksi persamaan reaksi kimia yang kontekstual berikutnya, yaitu Bu Eli ambil reaksi pembakaran ya sahabat kimia ya. Jadi misalnya pembakaran apa ya? Di sini misalnya pembakaran gas hidrogen dan gas oksigen yang menghasilkan uap air. Nah, walaupun uap air tetapi
reaksi ini bersifat eksotermis sehingga melepaskan panas yang besar dan panas ini bisa dipakai sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa oleh NASA ya. Nah, sahabat kimia, bagaimana menulis persamaan reaksi kimia setara disertai wujud zatnya masing-masing ya. Yang kedua adalah kita menghitung ya berapa ton. Nah, sekarang pakai ton nih ya. Ton gas hidrogen diperlukan jika 1 ton gas oksigen bereaksi dengan gas H2 tersebut ya. Nah, pada setiap reaksi sahabat kimia perlu mengidentifikasi mana yang reaktan, mana yang produk ya. Lalu jumlahnya berapa, massa molarnya yang disajikan itu massa molar atom atau massa molar molekul ya. Jadi kalau massa molar atom di sini maka massa molar atom H, sementara yang diketahui adalah gas H2 ya, maka massa molar atom H dijadikan massa molar molekul sehingga massa molar molekulnya adalah 2 kali 1 atau 2 gram per mol ya. Nah, di sini massa molar atom O, atom ya, padahal yang diketahui adalah molekul O2. Maka massa molar atom kita ubah menjadi massa molar molekul O2, maka 16 dikali 2 sama dengan 32 gram per mol ya. Nah, bagaimana caranya? Ingat, selalu diawali dengan menyentarakan lebih dahulu persamaan reaksi kimia disertai fase solid, liquid, gas atau aqueous-nya ya. Persamaan reaksi kimia setara kita kerjakan dengan cara cepat dan mudah ya, sahabat kimia. Nah, sekarang kita menulis dulu ya, Ibu Eli mau tulis di sini ya, adalah reaksi pembakaran ya. Reaksi pembakaran ini syaratnya adalah membutuhkan gas oksigen ya sahabat kimia ya. Reaksi pembakaran di sini adalah membutuhkan gas oksigen. Jadi reaksinya adalah gas hidrogen dibakar dengan gas oksigen menghasilkan uap air H2O. Jadi kita tinggal mengikuti rumus kimia yang ada di sini ya. Misalnya seperti ini ya, uap air ya, air ya H2O ya sahabat kimia ya, H2O ya. Nah, ini liquid ya, liquid. Nah, kita isi koefisien reaksinya. Mana yang mau diisi? Angka 1 kita letakkan di mana ya? Nah, misalnya kalau di sini kita kasih angka 1, kita kasih angka 1, nanti O-nya di sini 1, ini 2 jadi pecahan ya. Oke, boleh. Ini 1 ya. Oh, ini berarti 1 kali ini hanya 2, ini hanya 2, 1 ya. Lalu yang sudah diisi kita hitung oksigennya 1, sementara di sini oksigennya 2, maka 2 kali berapa sama dengan 1, maka ini dikalikan setengah ya. Nah, supaya tidak ada pecahan, maka kita kalikan 2 sahabat kimia ya. Jadi setiap ini kita ganti lagi H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan H2O liquid. Kita mengisi karena sudah dikali 2, ini 2, ini setengah kali 2 adalah 1, 1 kali 2 adalah 2. Nah, ini ya. Jadi hanya 4, di sini juga hanya 4, di sini O-nya 2, di sini O-nya juga 2 ya. Sudah setara. Nah, kalau sudah setara kita aman ya sahabat kimia ya. Tinggal ngitung ya. Nah, data yang disajikan apa ya? Angka yang mana? 1 ton gas oksigen, sahabat kimia, 1 ton gas oksigen ya. Jadi di sini kita tulis massa 1 ton ya. 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. Ya, sehingga di sini 10 pangkat 6, 1 kilo sama dengan 1000 gram, sehingga kalau 1000 kilo adalah 10 pangkat 6 gram. Nah, maka 10 pangkat 6 gram untuk gas oksigen kita jadikan mol. Ya, ini oksigen ya sahabat kimia ya. Ini kita jadikan mol dengan cara 16 kali 2 ya. Massa molar molekulnya 32 gram per mol ya. Nah,
ini ketemunya 31.250 mol. Wah, besar banget ya sahabat kimia ya. Ini oksigen ya. Nah, lalu kita punya hubungan antar koefisien reaksi yang merupakan perbandingan mol ya. Jadi di sini ya sahabat kimia, boleh tulis di sini ya. Kalau 2 mol H2 itu sama dengan 1 mol O2 ya. Maka setelah kita hitung yang O2 ini boleh pakai tinta yang beda sahabat kimia ya. Maka O2 yang ini yang dapatnya adalah 31.250 mol. Itu berapa mol H2? Nah, seperti itu sahabat kimia. Maka kita akan cari dengan cara 31.250 dikali 2 yaitu 62.500 mol ya. Mol apa? Ya mol H2 ya sahabat kimia. Nah, setelah mendapatkan mol baru kita jadikan ke gram ya sahabat kimia. Jadi di sini 62.500 mol H2 itu sama dengan 62.500 mol dikali massa molar molekulnya 2 kali 1 ya, jadi 2 gram per mol ya sahabat kimia. Ini kan bisa ya dihabiskan seperti itu. Sehingga ini ketemunya adalah 125.000 ya, 125.000 gram. Maka kalau dijadikan ton itu adalah dibagi 1 juta ya, 0,1 dibagi 1 juta sehingga hasilnya 0,125 ton gas H2 ya sahabat kimia. Mudah ya. Ini adalah jumlah gas H2 yang diperlukan untuk bereaksi dengan 1 ton ya, 1 ton gas oksigen dan bisa menerbangkan pesawat ya ke ruang angkasa karena ini sebagai uap yang dihasilkan, uap air yang dihasilkan itu sebagai apa? Sebagai bahan bakar ya, bahan bakar yang ramah lingkungan ya, karena tidak dihasilkan carbon shoot ataukah pencemar yang lain ya. Jadi kalau kita lihat ya uap air kan bukan pencemar ya sahabat kimia. Nah, baik, sekarang kita menuju ke soal 3 dengan pilihan persamaan reaksi kimia kontekstual yaitu reaksi respirasi seluler ya sahabat kimia. Jadi respirasi seluler itu dapat terjadi baik secara aerob yaitu menggunakan oksigen maupun anaerob tanpa oksigen ya. Nah, selama reaksi respirasi seluler yang aerob yaitu dengan oksigen berlangsung, glukosa atau C6H12O6 memerlukan gas oksigen untuk menghasilkan produk utama ATP ya, ini sumber energi kimia ya, adenosin trifosfat yang akan digunakan oleh sel sementara hasil sampingnya berupa gas CO2 dan uap air H2O. Nah, di sini boleh ditambahkan ya. Jadi glukosanya ini berupa padatan ya sahabat kimia ya. Pertanyaannya adalah tulis persamaan reaksi kimia setara di setiap fase-fasenya. Yang kedua, berapa gram kebutuhan glukosa jika dihasilkan 500 gram gas CO2 pada akhir reaksi ya. Nah, data yang menghubungkan antara mol dan gram mol dan atau sebaliknya itu adalah massa molar atom dan massa molar molekul ya sahabat kimia. Jadi di sini misalnya disajikan massa molar atom C12O16 ya. Ini nanti untuk menghitung CO2-nya ya, mol CO2-nya. Sementara
massa molar glukosanya sudah disajikan dalam bentuk massa molar molekul yang jumlahnya 180 gram per mol. Jadi sahabat kimia perlu jeli melihat data itu apakah massa molar molekul atau massa molar atom ya. Kalau massa molar atom harus dijadikan massa molar molekul dulu baru bisa kita lakukan perhitungan. Ya baik, sekarang kita mulai ya bagaimana caranya. Ingat, selalu diawali dengan menyetarakan persamaan reaksi kimia baik dengan fase solid, liquid, gas, atau cairan ya, disesuaikan dengan keterangan pada soal yang bersangkutan ya, yang terkait ya. Nah, bagaimana cara cepat dan mudahnya? Kita tulis di sini ya. Reaksi respirasi atau pernafasan tapi seluler ya. Nah, ini kebetulan kita pilih yang aerob. Aerob itu adalah reaksi dengan oksigen ya sahabat kimia. Nah, di sini C6H12O6 solid ya sahabat kimia, solid. Ini kita reaksikan dengan oksigen ya. Ini seperti reaksi pembakaran ya, karena reaksi pembakaran itu adalah reaksi sebuah zat dengan oksigen yang berlebih ya. Lalu dihasilkan CO2 gas ditambah H2O liquid ya sahabat kimia, H2O liquid. Nah, sekarang kita akan mengisi koefisien reaksinya. Ini titik-titik. Ya, kita isi angka 1 pada bagian yang rumit di sini ya, lalu kita hitung C-nya 6, lalu kita pindah ke sini 6 ya. Lalu hanya 12. Nah, di sini hanya 2 kali berapa sama dengan 12, maka di sini 6. Nah, sekarang kita isi bagian oksigen yang sudah terisi, ini adalah 12, yang ini 6 kali 1, 12 ditambah 6 ya, sama dengan 18 sahabat kimia. Lalu di sini O-nya 18, di sini O-nya masih 6 ya. 6 ditambah 2 kali berapa sama dengan 18, maka kita kasih di sini 6. 6 kali 2, 12 ya. 12 ditambah 6, 18. Di sini 12 ditambah 6, 18. Jadi sudah setara ya sahabat kimia. Ingat ya, sekali lagi koefisien reaksi itu perlu setara ya. Persamaan reaksi kimia perlu setara ya. Kenapa? Karena koefisien reaksi ini menampilkan jumlah mol. Jadi koefisien reaksi itu menampilkan jumlah mol. Jadi kalau kita membaca 1 mol C6H12O6 bereaksi dengan 6 mol gas oksigen menghasilkan 6 mol gas CO2 dan 6 mol uap air. Ya, seperti itu cara membacanya. Oleh karena itu, mengapa persamaan reaksi kimia harus setara dulu koefisien reaksinya supaya bisa menghitung dengan benar ya sahabat kimia. Nah, sekarang kita mulai. Data yang diketahui dari soal itu adalah CO2 ya. CO2 sebanyak 500 gram CO2. Nah, ini kita ubah ke mol dengan cara 500 gram dibagi dengan ya 44 gram per mol. Nanti ini dihabiskan ya. Maka kita akan mendapatkan angka 11,363636 mol ya. Nah, mungkin sahabat kimia bertanya 44 ini dari mana ya? Kita lihat data sini ya. Nah, massa molar atom C12O16 ya. Sehingga kalau C-nya ini 1 ya, maka di sini massa molarnya atau massa molekul relatifnya adalah 12 ditambah 2 kali 16 ya. 12 tambah 2 kali 16, 32 ditambah 10, 42 ditambah 2 jadi 44 ya. 44 kalau di sini massa molekul relatifnya kita ganti dengan istilah massa molar molekul ya, massa molar molekul ini 44 gram per mol. Pakai satuan ya sahabat kimia, 44 gram per mol ya. Jadi ini sudah ketemu ya. Nah, lalu kita lihat sini. Glukosanya adalah 1 mol. Jadi ini 1 mol glukosa.
itu setara dengan 6 mol CO2 ya, setara dengan 6 mol CO2. Nah, sekarang kita tahu dari sini ya, Ibu Eli pakai. Dari ini kita pindahkan ke sini. Kalau CO2-nya adalah 11,363636 mol, ya, maka berapa mol glukosa? Berapa mol glukosanya ya? Maka X-nya adalah nanti dikalikan bahwa 11,3636 dibagi ya, dibagi 6. Ini dikali silang ya, dibagi 6, maka menghasilkan angka 1,893939 mol ya. Mol apa? Mol glukosa ya. Mol glukosa, sehingga kalau diubah ke gram maka hasilnya adalah 1,893939 mol dikalikan massa molar molekul glukosa ya. Yang ini ya. Nah, yang ini ya. 180 gram per mol ya. Kali 180 gram per mol ya. Maka ketemunya adalah 340 ya, 340,9098 gram ya. Nah, ini jawabannya sahabat kimia 340,9098 gram ya sahabat kimia. Ini apa? Yang mana ya? Ini adalah yang sesuai pertanyaan, yaitu berapa gram kebutuhan glukosa ya. Jadi ini punyanya glukosa. Nah ya. Nah, baik sahabat kimia, sudah 3 contoh Bu Eli sampaikan di sini ya. Intinya adalah bagaimana satu ya, menulis persamaan reaksi kimia yang setara disertai fasenya yang tepat ya. Yang kedua, menentukan mana bagian zat yang sudah lebih dahulu diketahui jumlahnya ya dalam massa ya. Kalau dalam massa dalam gram misalnya seperti ini, gas CO2-nya dalam 500 gram, maka glukosanya, maka 500 gram itu kita ubah ke mol ya. Ke mol dulu, lalu kita bandingkan dengan koefisien reaksi pada persamaan reaksi kimia yang sudah setara ya. Maka 500 gram CO2 sekian mol, mendapatkan sekian mol, kita bandingkan terhadap berapa mol glukosa ya. Setelah mendapatkan mol glukosa, maka kita ubah lagi, konversi lagi ke gram ya. Jadi ketemunya yang ini ya, jawabannya yang ini ya. Seperti itu ya sahabat kimia ya, mudah ya. Langkah menghitung massa zat dalam sebuah persamaan reaksi kimia yang setara ya, dengan menggunakan konsep mol. Ingat, kita perlu dibantu dengan massa molar molekul ya. Massa molar molekul yang ini ya. Seperti itu untuk massa molar molekul dari yang diketahui ya, CO2 ya, atau massa molar molekul dari massa yang mau akan kita hitung, yaitu massanya siapa? Massanya glukosa ya. Nah, sahabat kimia ada latihan mandiri. Yuk. Di sini Ibu Eli menyajikan reaksi pembakaran juga. Jadi reaksi pembakaran itu umum ya. Jadi selain pembakaran senyawa hidrokarbon, juga reaksi pembakaran dari suatu zat dengan oksigen. Jadi reaksi dengan oksigen kita sebut juga reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran secara umum ya. Di sini 2 batang coklat ekuivalen dengan 45,3 gram glukosa ya. Nah, ini ingat ada kata ekuivalen ya. 2 batang coklat itu ekuivalen dengan 45,3 gram glukosa. Di dalam tubuh glukosanya mengalami reaksi metabolisme sehingga dikonversi sepenuhnya menjadi gas CO2 dan uap air H2O. Yaitu saat melakukan aktivitas otot ya. Tulis persamaan reaksi kimia setara disertai wujud zatnya masing-masing. Berapa gram gas CO2 yang dihembuskan ke ruangan saat bernafas. Nah, data yang diketahui adalah massa molar atom ya. Jadi hati-hati sahabat kimia, kalau atom maka harus diubah ke mana? Ke molekul.
ya. Lalu data berikutnya adalah massa molar molekul yang sudah diketahui untuk glukosa. Nah, sahabat kimia, langkah awalnya adalah menulis persamaan reaksi kimia yang setara ya. Nah, di sini logikanya adalah glukosa yang kita konsumsi akan mengalami reaksi metabolisme yaitu dengan cara pembakaran dengan gas oksigen ya. Jadi nanti ketika membuat soal ya, glukosa mengalami reaksi metabolisme sehingga dikonversi menjadi ini, tentunya di sini eh, dalam kurung ya sahabat kimia ya, memerlukan oksigen ya. Jadi nanti ada memerlukan gas oksigen. Jadi gas oksigennya nanti masukkan ke dalam persamaan reaksi kimianya ya. Seperti itu sobat kimia, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Silakan menulis jawabannya pada kolom komentar ya untuk latihan mandiri ini. Jika belum jelas silakan diulang-ulang ya supaya kita semakin mudah mengerjakan soal-soal ya. Kita mengerjakan soal-soal yang terkait dengan hitungan kimia dalam persamaan reaksi kimia dengan lebih mudah ya. Terima kasih, selamat belajar, salam sukses.